Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim karya Syekh Said bin Ali Al-Wahhab bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahimahullah. Nah, untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah tentang zikir pagi dan petang ya, dan penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab bisa dibuka di halaman 82 ya. Bab ke-27 tentang zikir pagi dan sore. Yang pertama, Bapak Ibu, zikir pagi petang itu dilakukan kapan waktunya? Apakah ada penjelasannya dari Nabi SAW? Jawabannya ada ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, li an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala fi salat min salatil ghadat hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Itu kata Nabi. Aku duduk bersama suatu kaum berzikir kepada Allah Ta'ala mulai dari selesai sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang. 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Padahal membebaskan 1 jiwa, 1 budak dari keturunan Nabi Ismail itu pahalanya luar biasa. Nah, ini 4. Tapi Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih suka berzikir dari ba'da salat subuh sampai terbit matahari. Kemudian beliau mengatakan, wali an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil asar. Aku duduk bersama suatu kaum berzikir kepada Allah Azza wa Jalla mulai dari setelah salat asar ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Sampai tenggelam matahari itu lebih aku sukai daripada aku membebaskan 4 orang budak sama dari keturunan Nabi Ismail. Hadis akhrajahu Abu Daud. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan hadis Anas bin Malik ini yang dikeluarkan oleh Abu Daud, termasuk oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, menunjukkan bahwa waktu zikir pagi itu yang sahih adalah min tulu'il fajri as-sani ila tulu'i asyams, dari mulai terbit fajar yang kedua atau waktu subuh ila tulu asyams, sampai terbit matahari. Itu waktu yang paling pas berdasarkan hadis tadi untuk zikir pagi. Wa adkarul masa, dan untuk zikir sore mim ba'di sholatil asar, dari setelah salat asar ila gurubi asyams, sampai tenggelam matahari. Nah, ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Nah, ini clear ya. Jadi ada keterangannya dari Nabi sendiri tentang waktu untuk zikir pagi dan petang. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, ini terkait dengan masalah waktu ya. Kalau kita tidak sempat, misalnya tidak sempat zikir pagi
sebagaimana pada waktu yang sudah diterangkan tadi, yaitu antara setelah subuh sampai terbit matahari. Misalnya nggak sempat gitu, bagaimana? Apakah boleh dilakukan ba'dal maghrib? Gitu. Karena ba'da asar ada kegiatan, ada aktivitas. Tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan zikir ya, ba'da asar gitu ya, atau ba'da subuh misalnya. Tapi baru ada waktu, kalau sore berarti ba'da maghrib sampai isya misalnya. Itu boleh atau tidak? Nah, menurut keterangan dari Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan waktu zikir pagi tadi sudah diterangkan mulai ba'da subuh sampai terbit matahari, dan waktu zikir sore mulai setelah asar sampai tenggelam matahari. Ala annal amra fi dzalika wasi'un, kata beliau. Tetapi perkara ini luas bifadlillah, dengan karunia Allah. Fi ma idza nasiya al muslimu aw hadasa lahu aridun fa innahu yukammilu adhkarus sabah ba'da turu'i syams. Jadi kalau ada seorang muslim lupa zikir pagi, lupa zikir petang pada waktu yang saya tentukan tadi, terlewat gitu ya, atau ada suatu perkara, maka dia bisa menyempurnakan zikir paginya setelah terbit matahari, itu bisa. Atau dia menyempurnakan zikir sorenya setelah tenggelam matahari, ay ba'da sholatil maghrib, atau setelah sholat maghrib, itu masih bisa. Lakinnal afdal, tetapi yang paling utama, antakuna adzkaru as-sabah min tulu'il fajri ila tulu'i syams. Tapi yang paling utama zikir pagi itu ya dari terbit fajar, waktu dari subuh sampai terbit matahari. Wa adzkarul masa min ba'di sholatil asr ila ghurubi asyamsi. Dan yang paling afdal zikir sore itu dari setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Wallahu a'lam. Nah, ini Bapak Ibu dan Nyawa sekalian disebutkan juga dalam kitab Al-Misbah Al-Munir Al-Wabil As-Sayyib ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu terkait dengan waktu. Nah, kemudian yang pertama di sini disebutkan ya, zikir yang pertama yaitu membaca ta'awud dan ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Kita semua insya Allah sudah hafal ya ibu-ibu, bapak ibu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi itu cuma satu ayat. Ayat kursi hanya satu ayat, yaitu ayat 255 surah Al-Baqarah. Bukan 3 ayat. Karena ada ya, sebagian orang mengira ayat kursi itu 3 ayat. Ayat 255, 256, 257. Contohnya dalam kitab Al-Ma'tsurat karya Hasan Al-Banna. Coba Bapak Ibu lihat tuh. Di situ 3 ayat. Ayat 255, ayat 256 dan 257. Nah, itu dikritik oleh para ulama. Ayat kursi satu ayat. Kata kursi itu disebutkan di ayat ini, ayat 255. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Apa artinya kursi? Kenapa ayat ini disebut ayat kursi? Karena kata kursi dalam Al-Quran ya, disebut hanya satu kali, yaitu dalam surah ini.
hanya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 250 kalau dikaitkan dengan Allah. Tapi kalau dikaitkan dengan Nabi ada satu lagi, yaitu di dalam surah Shad ayat 34. Ada kata kursi. Kalau total sih disebut 2 kali ya, cuman konteksnya beda. Ya. Tentang kisah Nabi Sulaiman, ya, seorang Nabi Allah yang kaya ya. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyhi jasadan summa anab. Nah, ini kata kursi tapi dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman kata Allah, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagaimana tubuh lemah yang sakit, kemudian dia bertaubat. Summa anab, itu Nabi Sulaiman. Jadi total kata kursi itu dalam Al-Quran disebut 2 kali, tapi yang dikaitkan dengan Allah hanya 1 kali. Apa yang Bapak Ibu pahami kursi itu? Kalau ada orang tanya, Bu, Pak, apa sih kursi itu? Kalau dalam bahasa kita paham kursi ya. Di sini ada kursi nggak Ibu-Ibu? Ada, tapi jenengan duduk di atas kursi nggak? Nggak, saya di atas kursi ya. Itu yang ada di pikiran kita. Tapi Nabi Sulaiman juga kursi sama dengan kita. Tapi kalau Allah, kursi itu yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu kira-kira? Kursinya Allah itu. Ada yang pernah dengar nggak? Arsnya Allah. Ars beda lagi. Ars itu disebut 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Kata ars, ya, istiwa maksud saya. Istiwa di atas ars itu Allah sebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Nah, itu di antaranya dalam surah Hud, surah An-Naml 2 kali disebut dalam surah An-Naml, dalam surah Hud 1 kali, dalam surah Al-A'raf, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Ar-Ra'd. Nah, itu. Jadi ars itu ya, misalnya dalam surah Al-A'raf ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 hari 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Istawa 'alal arsy. Itu beda dengan kursi. Gitu. Nah, ini tadi ya. Allah tidak apa? Ada yang tidak merasa berat. Itu iya, menjaga wala ya'uduhu hibzuhuma. Nah, itu Allah tidak merasa berat untuk menjaga langit dan bumi itu, Bu, maksudnya. Kursinya Allah tadi disebutkan dalam ayat kursi itu, surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu, Bu, Pak, lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Lebih luas, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ibu-ibu tahu seberapa luas langit? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nggak? Ahli apa itu? Kalau astronomi ya, kalau benda-benda langit ya. Adakah astronom dunia gitu yang berhasil memprediksi seberapa luas langit? Nampaknya belum ada yang berhasil. Kalau jarak bumi ke matahari sudah ada ukurannya, ada yang mengira-ngira. Tapi kalau luasnya langit, nggak ada yang tahu. Luas sekali.
kursinya Allah itu jauh lebih luas daripada bahkan 7 lapis langit dan bumi. Boro-boro luasnya Bapak Ibu. Kata Nabi, tebalnya langit itu, satu langit, lapis langit itu tebalnya kan bukan selapis lalu seperti selembar kertas, enggak, tebal itu. Tebalnya itu sejauh perjalanan masiratu khamsimi'ati sanah. Sejauh perjalanan 500 tahun. Tebalnya satu langit, tebalnya. Perjalanan 500 tahun itu kalau di kilometer berapa kilo itu? Itu baru tebalnya itu. Gak bisa ngitung kita. Nah, kursinya Allah itu lebih luas. Bahkan kata Nabi, perbandingan antara kursinya Allah dengan 7 lapis langit dan bumi itu seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tanah luas yang lapang. Cincin itulah 7 lapis langit dan bumi. Cincin, Bapak Ibu-ibu mungkin ada yang pakai cincin, bisa bayangkan sebesar apa? Dilemparkan ke tanah luas yang sangat lapang. Cincin itulah langit dan bumi, tanah luas lapang itulah arsy apa? Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jauh lebih luas. Nah, kursi Allah itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah maudhi'u qadamai. Maudhi'u qadamai. Tempat pijakan kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kursi. Ya, maudhi'u qadamaihi. Tempat pijakan kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Itu kursi. Jadi bukan tempat duduk. Bersemayam di atas singgasana. Singgasana itu arsy. Arsy-nya Allah itu lebih luas lagi daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar makhluk Bapak Ibu, kalau yang pernah jenengan baca di buku apa itu tentang mungkin geografi, astronomi dan seterusnya, apa yang ada dalam bayangan jenengan? Makhluk Allah yang paling besar, gajah apa beruang? Makhluk Allah yang paling besar apa coba? Gajah apa beruang, Bu? Gajah. Gajah sama laut besar mana, Bu? Laut dan bumi besar mana? Bumi, karena laut di bumi ya. Bumi itu ada daratan, ada lautan. Berarti makhluk Allah yang paling besar apa? Bumi. Makhluk Allah, makhluk itu apa? Ciptaan Allah yang paling besar apa Bapak Ibu? Yang pernah jenengan dengar atau baca? Apa Bu? Satu aja, kalau itu dua berarti. Kalau jenengan bilang langit dan bumi, ditanya lagi, langit sama bumi besaran mana? Langit. Udah pernah ngukur. Nah, Bapak Ibu, kan di antara zikir pagi petang itu, pagi ya, terutama zikir pagi, ada zikir yang bunyinya gini. Coba teruskan ya. Subhanallah wa bihamdihi. Lanjut, maksud saya, jenengan lanjutin. Subhanallah wa bihamdihi. Bukan ngikutin saya, lanjutin. Adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Tahu artinya? Artinya tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti antum kalbabgo, ibu-ibu seperti burung beo. Bisa bunyi tapi nggak ngerti. Harus ngerti ibu-ibu. Ya, jadi jangan hanya sekedar kita berbunyi tapi nggak paham. Nah, jadi zikir doa itu kita harus pahami. Nah, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan segala puji untuknya. Adada khalqihi. Ya. Sebanyak jumlah makhluknya. Jadi pujian, kita ingin memuji kepada Allah dengan sebanyak-banyak pujian,
lalu kita ungkapkan dengan adada khalqih, pujian kepada Allah sebanyak jumlah makhluknya. Makhluk Allah banyak apa sedikit? Manusia aja udah banyak manusia. Belum hewan, belum pohon, belum batu dan seterusnya. Belum kayu gelondongan yang kena longsor sama banjir itu kan. Itu aja udah banyak banget. Nah, jadi pujian sebanyak jumlah makhluk Allah. Intinya saya ingin memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan sejumlah ridho dari Allah Ta'ala, keridhaan Allah untuk makhluknya. Ridho Allah itu sangat luas. Terus wa zinata arsyihi, dan pujian seberat arsy-Nya. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar, tentu saja yang paling berat. Maka disebut sini wa zinata arsyihi. Lalu yang terakhir wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang Allah ucapkan banyak sedikit Bapak Ibu? Banyak. Al-Quran jelas itu kalimat Allah ya. Oh, itu kan cuman ada 114 surah. Katanya ada 6.666 ayat. Hurufnya berapa? Nah, Bu, kalimat Allah itu bukan hanya sekedar yang ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Setiap apa yang Allah ucapkan dari sejak makhluk ada sampai sekarang kan Allah banyak sekali berbicara. Gitu. Allah banyak sekali berbicara, berfirman, nah, kepada para malaikatnya dan seterusnya. Jadi pujian sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arsy Allah itu paling berat, paling besar. Nabi memberikan gambaran bahwa arsy Allah itu, Bapak Ibu, dibandingkan dengan kursinya Allah tadi, seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tanah lapang yang sangat luas. Cincin itulah kursinya Allah, arsy-Nya Allah itu seluas tanah lapang. Itu ilustrasi dari Nabi untuk supaya kita punya bayangan, oh sebesar itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu bedanya arsy dengan kursi. Besar mana arsy sama kursi? Besar arsy. Perbandingannya seperti apa kata Nabi? Seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tanah lapang yang luas. Cincin itu apanya? Kursinya. Tanah lapang yang luas itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat kursi itu maksudnya apa tadi? Kursi maksudnya maudi'u qadamai, tempat pijakan kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ayat kursi, apa keutamaan membaca ayat kursi ini? Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Bapak Ibu, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tabrani, dan Al-Imam At-Tabrani mengatakan sanad hadis ini jayyid. Apa kata Nabi? Man qalaha hina yusbihu, ya, barang siapa yang membaca ayat kursi tadi ketika pagi, ujiro minal jinni hatta yumsiya, dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari gangguan jin sampai sore. Waman qala hahina yumsi ujiro minhum hatta yusbiha, barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari gangguan jin sampai pagi. Hadis akhrajahu Al-Hakim. Itu Bapak Ibu ya, kata Nabi.
keutamaan membaca ayat kursi. Jadi kalau ada di antara panjenengan kadang-kadang diganggu jin, baca aja ayat kursi. Cara untuk melindungi ya baca ayat kursi. Gitu. Jadi ini ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalilnya Bapak Ibu itu yang pertama. Jadi dari hadis yang tadi kami sampaikan, ya di situ diterangkan tentang dalil ayat kursi itu dibaca ketika pagi dan petang sekaligus keutamaannya apa? Itu yang pertama. Di situ jelaskan ujira minal jinni, ya, dijaga dipelihara oleh Allah Ta'ala dari gangguan jin. Kalau pagi ya sampai sore, kalau sore sampai pagi. Hadis yang kedua, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata beliau, annahu kana lahu jarinu tamrin. Ubay bin Ka'ab ini Bapak Ibu seorang sahabat mulia, sampai namanya itu disebut oleh Allah Ta'ala. Sahabat yang disebut namanya oleh Allah Ta'ala di hadapan Nabi adalah Ubay bin Ka'ab. Sampai beliau tanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku ya Rasul? Naam, kata Rasul, iya. Nangis. Akhirnya Ubay bin Ka'ab nangis karena disebut namanya. Bapak Ibu, kalau nama jenengan disebut oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, seneng nggak? Dalam acara kita kumpul, nama jenengan disebut oleh Pak Presiden, seneng nggak? Baru Presiden yang nyebut nama kita, kita seneng. Allah ini yang nyebut Allah. Nangis Ubay bin Ka'ab. Beliau ini adalah seorang sahabat yang hafal Quran. Bahkan Nabi meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membacakan di hadapan beliau surah Al-Bayyinah. Ya. Karena Allah nyuruh Ubay bin Ka'ab supaya membaca surah Al-Bayyinah. Umar itu menghormati, memuliakan Ubay bin Ka'ab karena disebut namanya. Beliau tahu itu, bahkan beliau menggelari Ubay bin Ka'ab dengan Sayyidul Muslimin. Sayyidul Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Itu keutamaan Ubay bin Ka'ab. Nah, kata Ubay bin Ka'ab bahwa annahu kana lahu jarinu tamrin. Beliau punya, ya, jarin itu semacam baki, ya, kalau kita baki, tahu Bapak Ibu baki, ya, untuk menjemur kurma. Nah, jadi beliau punya itu, ya, litajfib at-tamr, ya. Lalu fakana yajiduhu yangkus. Di baki itu ada kurma beliau, tapi kok berkurang gitu, selalu berkurang. Perasaan beliau tidak makan, ya, tapi kok kurang. Nah, suatu ketika penasaran. Kalau di kita mungkin ini jangan-jangan ada tuyul ya. Kok uang hilang terus gitu ya. Ini kurmanya hilang terus. Maka Ubay bin Ka'ab malam-malam, ya, mengamati. Kalau sekarang mungkin cukup pakai CCTV gitu ya, pasang CCTV. Ini diamati. Ternyata fa idza huwa bimislil gulamil muhtalim. Ada sosok masuk ke rumahnya seperti anak kecil. Yang anak kecil. Kalau kita mungkin ya tuyul itu, kalau di kita tuyul. Tahu, pernah ada yang lihat tuyul Bapak Ibu? Saya pernah, tapi di TV. Tuyul dan bakyul, ya. Nah, akhirnya Ubay bin Ka'ab, ya, mengucapkan salam, fasallama alaihi farada alaihi salam. Akhirnya karena diketahuan ketika diucapkan salam, dia pun jin bisa juga jawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Lalu ditanya, ajinniyun am insiyun? Kamu itu jin atau manusia? Ya. Kalau tuyul jelas pakai popok gitu ya, ketahuan. Digambarkan begitu ya. Ini Ubay bin Ka'ab tanya, kamu ini jin atau manusia? Apa kata dia? Faqala bal jinniyun. Saya ini jin. Nah, dia ngaku saya ini jin. Faqal arini yadaka fa'arahu. Coba tunjukkan kepadaku tanganmu. Nah, tangannya suruh ditunjukkan. Ubay pengen tahu. Fa'arahu. Lalu si jin itu menunjukkan tangannya, fa'idha yadu kalbin. Ternyata tangannya itu seperti tangan anjing. Jin itu. Nah, wasa'ru kalbin. Dan rambutnya juga sama seperti rambut anjing. Jin itu yang dilihat oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu tanya beliau, hakadha khalqul jin? Begini apa bentuknya jin, kata Ubay. Nah, dijawab iya. Laqad alimatil jinnu innahu laisa fihim rajulun asaddu minni. Jin semua udah tahu bahwa tidak ada jin di tengah-tengah mereka yang lebih kuat daripada aku. Itu jin yang paling kuatnya, bentuknya begitu, Bapak Ibu. Jin yang paling kuatnya. Semua jin tahu kalau tidak ada, ya, innahu laisa fihim asaddu minni. Innahu laisa fihim rajulun asaddu minni. Tapi ini jinnya jin laki-laki. Kalian disebutkan innahu laisa fihim rajulun asaddu minni. Sesungguhnya jin itu mereka semua tahu tidak ada di tengah-tengah mereka laki-laki jin yang lebih kuat dariku. Ini paling kuatnya. Berarti kalau ada laki-laki ada perempuan nggak? Ada. Jin itu ada jin perempuan. Nah, lalu ditanya sama Ubay, "Maja abik? Apa yang membuat engkau datang ke sini?" Lalu sebelum dijawab, Ubay tanya lagi. Oh maaf, dijawab oleh si jin tadi. Qal unbi'na annaka tuhibbu as-shadaqah. Telah sampai kabar kepada kami bahwasanya engkau Ubay bin Ka'ab adalah orang yang senang sedekah. Pajina nusibu min tu'amik, maka kami datang ke sini supaya dapat bagian dari makananmu. Nah, jadi si jin ini ingin dapat sedekahnya dari Ubay. Cuman dia salahnya malah ngambil tanpa izin. Nah, ngambil kurmanya Ubay. Mungkin Ubay bin Ka'ab nggak akan marah, wong suka sedekah kan begitu barangkali ya, jin mikirnya. Nah, itu sebabnya. Akhirnya Ubay paham, oh itu. Jangan-jangan kalau ada bapak ibu suka sedekah ditangi jin juga itu. Mau minta ya. Jadi jin datang nggak masalah. Bolehkah kita ngasih ke jin? Boleh nggak bapak ibu? Ngasih kalau dia minta kita kasih boleh atau tidak? Hah? Boleh. Dia minta, dia kan makhluk Allah juga. Minta sedekah. Tapi kalau dia nggak minta kita kasih, ya ini nggak boleh. Apalagi kalau kita takut. Itu di sumur tua ada jin penunggu. Nah, kalau kita ingin acara kita ini lancar, taruh makanan di sana. Nah, padahal jinnya enggak minta. Dan ininya masalah yang kedua, dia takut kalau jin yang enggak dikasih makan akan digang. Nah, itu masalah, syirik tuh jadinya. Nah, kalau Ubay bin Ka'ab itu oleh Allah diperlihatkan. Tadinya sih nggak yakin ini jin apa orang kan, maka tanya ajinniyun anta amin siyun, jinniyun katanya. Oh, masih belum yakin, coba tunjukin tangannya, kan ditunjukin. Oh ini ternyata. Nah, Ubay bin Ka'ab cerita sama orang-orang, maka sampai juga ke kita kan. Oh ada sahabat Nabi yang pernah melihat jin dan ditunjukkan. Itu Bapak Ibu. Nah lalu akhirnya tanya lagi, mumpung ketemu jin, kan jarang-jarang ketemu jin kan. Nah, Ubay bin Ka'ab tanya lagi, ma yujiruna minkum, apa perkara yang bisa menjaga kami dari gangguan kalian? Apa kata si jin? Taqra'u ayatal kursi min suratil Baqarah. Engkau baca ayat kursi dari surah Baqarah. Nah, kata Ubay, qala na'am, ya oke. Nah, lalu kata si jin tadi, idza qara'taha gudwatan, kalau kamu baca di pagi hari itu ayat kursi, ujirta minna hatta tumsiya, engkau akan dijaga oleh Allah dari gangguan kita sampai sore.
wa idza qara'ta hina tumsi ujirta minha hatta tusbiha. Kalau engkau baca ayat kursi itu ketika sore hari, engkau akan dijaga oleh Allah dari gangguan kita sampai pagi. Qala Ubay, lalu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Faghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya aku datang ketemu Nabi, fa akhbartuhu bidzalik, dan aku kasih tahu tentang hal itu. Faqala, lalu Nabi berkata, "Shadaqal khabith." Shadaqal khabith. Benar. Si khabith itu makhluk yang buruk. Si iblis atau si jin tadi itu benar. Dia ngomongnya benar. Nah, makhluk yang buruk ngomongnya benar. Iblis juga ada benernya juga. Kalau cerita iblis kan Abu Hurairah tuh ya. Itu nasihati juga. Nah, sama di dunia manusia Bapak Ibu, seburuk-buruk orang, kadang-kadang ada ngomongnya ada yang benernya enggak? Kadang-kadang ada benernya juga gitu. Sejelek-jelek orang, serusak-rusak akhlak seseorang, kadang ada kalanya di mana dia ngomongnya bener gitu. Begitu juga makhluk Allah yang lain seperti jin atau iblis ya. Nah, ini menguatkan hadis tadi ya. Ini hadis Ubay bin Ka'ab menguatkan bahwa keutamaan membaca ayat kursi di pagi dan di sore hari itu bisa apa? Menjaga kita dari gangguan jin. Itu Bapak Ibu, menjaga kita dari gangguan jin. Jadi kalau ada tetangga kita, teman kita kok suka diganggu jin, kasih tahu dia, kamu baca itu ayat kursi. Nah, kok kamu tahu? Ya karena berdasarkan hadis Nabi, riwayat Ubay bin Ka'ab tadi. Dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, lalu apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu, hadis ini ya, adalah merupakan salah satu dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya zikir ya, dengan ayat kursi di pagi dan di sore hari gitu. Dan itu juga ditegaskan di dalam Al-Quran ya, dalam beberapa ayat, diantaranya dalam surah Qaf ayat 39. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum tenggelam matahari Bapak Ibu. Nah, itu kesimpulan yang pertama ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, as-syaitanu qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Syaitan atau jin itu kadang-kadang dia tahu gitu apa yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Maka dikasih tahu tadi. Dan kebenaran kadang-kadang juga diketahui oleh para pendosa, ahlul maksiat. Orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, dia kadang-kadang tahu nggak Bapak Ibu yang benar? Tahu kan? Tapi karena dia itu fajir, fasik, ahlul maksiyah, kebenaran itu jadi tidak bermanfaat, la yantafi'u biha gitu. Dan banyak orang yang dia tahu sesuatu tapi tidak mengamalkan ya. Anna syakhsa qad ya'lamu asy-syai'a wa la ya'malu bih. Jangan-jangan kita termasuk juga tahu ilmu tapi tidak kita ada nggak Bapak Ibu? Ada ilmu yang sudah kita tahu tapi kita tidak amalin. Ada atau banyak? Banyak ya. Banyak. Berarti belum jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu juga tadi orang kafir. Orang kafir sebenarnya tahu dia yang benar mana, yang sesuai hati nurani mana. Tapi ya tadi hatinya tertutup. Namanya juga kafir. Kafir itu ketutup hatinya, tertutup dari kebenaran. Nah,
Maka walaupun dia tahu mana yang hak, mana yang benar, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat. Nah, itu diantara faedah yang kita bisa ambil dari zikir yang pertama, yaitu apa? Membaca ayat kursi setiap pagi dan petang. Udah Bapak Ibu baca kursi pagi ini? Insya Allah sudah ya. Kalau belum baca ya. Baik. Oh, udah kelewat waktunya. Nggak masalah tadi kan? Kalau kita lupa tidak masalah, walaupun sudah terbit matahari. Yang kedua Bapak Ibu, zikir pagi petang itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak salah samarratin 3 kali. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Nah, kata Abdullah bin Khubaib, annahu qala, beliau mengatakan, kharajna fi lailati matarin. Kami keluar rumah di malam turun hujan. Jadi malam-malam turun hujan kami keluar. Wa zulmatin syadidah, gelap sekali. Kalau dulu di zaman Nabi kan belum ada listrik, ya Bapak Ibu. Pakai lampu obor gitu. Gelap, hujan gelap. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana. Nah, yang dimaksud liyusalli lana di sini menurut keterangan sebagian ulama untuk mendoakan kami. Karena ketakutan sahabat, hujan malam-malam gelap sekali. Pak Adrokna, kami akhirnya ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, faqala as-sallaitum, apakah kalian sudah sholat? Falam akul syai'an, aku tidak menjawab apapun. Kata Nabi, kul, ucapkan sesuatu. Falam akul syai'an, aku tidak mengucapkan sesuatu. Sampai 3 kali. Nah, akhirnya yang keempat kali Rasul katakan, kul, ucapkan. Akhirnya aku mengatakan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ma'akul, apa yang aku bisa ucapkan? Apa yang sebaiknya aku ucapkan ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Qal kul huwallahu ahad wal muawwidataini hina tumsi. Nah, jadi yang dimaksud as-salaitum tadi, apakah kalian sudah berdoa? Itu apa doa yang bisa diucapkan? Kan nggak paham, makanya diam dulu, nggak ngomong apa-apa. Ditanya lagi diam, tanya lagi diam. Yang keempat, akhirnya baru, ya Rasul, apa yang sebaiknya aku ucapkan ya Rasul? Nah, kata Nabi, ucapkan kul huwallahu ahad dan wal muawwidatain, 2 surah muawwidatain ya, karena diawali dengan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi, kata Nabi, ketika sore hari, wahina tusbihu, dan ketika pagi hari. Salah samarratin, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'. Nah, apa maknanya takfika min kulli syai'? Nah, para ulama Bapak Ibu menjelaskan maksud takfika min kulli syai', kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah, ay tadfa'u anka kulla syai'in su'. Bacaanmu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kita baca sebanyak 3 kali ketika pagi dan sore hari, itu akan mencegah dari kita segala sesuatu yang buruk. Keburukan-keburukan akan tercegah. Kita tidak akan terkena keburukan kalau kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah zikir pagi ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah semua keburukan akan Allah jauhkan dari kita. Kita akan dijaga min kulli syai'in su. Kemarin itu saya dengar ya, ada tetangga kampung, istrinya meninggal ditabrak. Ya, sore-sore habis belanja gitu ya. Dia masih muda usianya 50 tahun.
ditabrak langsung masuk ICU 3 hari, terus meninggal di rumah sakit. Nah, kena keburukan atau tidak itu? Iya kan? Mungkin juga tidak diharapkan oleh si ibu itu, dan suami anak-anaknya juga tidak berharap. Ya, suaminya tidak berharap istrinya mengalami kecelakaan. Pun begitu anak-anaknya juga tidak berharap ibunya mengalami kecelakaan. Itu keburukan tentu saja bagi kita ya. Nah, bisa jadi itu kalau kita paginya zikir tadi, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah akan jaga dari keburukan. Walaupun memang kematian tidak bisa dihindari kan, tapi mungkin matinya baik-baik gitu ya, tidak dengan kecelakaan. Yang jelas, nah, yang dimaksud takfika, ya, tadi kata Nabi, takfika min kulli syai', itu kata Al-Imam At-Tibi, ya, beliau tadi mengatakan itu tadfa'u angka kulla syai'in su'in. Itu. Tapi mungkin juga artinya ada 2 kemungkinan. Tugeni ka amma siwaha. Itu sudah cukup bagimu gitu untuk melindungi diri, untuk dapat perlindungan dari Allah, itu sudah cukup dengan membaca 3 surah tadi. Sebanyak 3 kali. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa fil hadisi, dalam hadis ini dalilun, ada petunjuk, ala anna tilawata hadhihi suwar indal masa wa indas sobah, bahwa membaca ketiga surah ini ketika sore dan pagi hari, takfi at-tali, itu sudah cukup bagi orang yang membacanya. At-tali itu al-qari, min kulli syai'in yukhsa minhu, sudah cukup bagi yang membacanya dijaga dari segala sesuatu yang dia takutkan, kainan mangkan, apapun itu. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu nih keutamaan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah kita akan semangat kan. Ya Allah, saya sekarang mau safar kemana, saya mau pengajian kemana, saya baca ini dulu. Nah, agar Allah jauhkan kita dari keburukan, Allah jaga kita. Jadi ini ya dalil tentang ya, anjuran untuk membaca 3 surah tadi setiap pagi dan petang. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka faidahnya berdasarkan hadis tadi, payam bagi lahu an yasta'ina wa ayyasta'ida wa ayya'tasima birububiyatillahi linnasi kullihim. Maka sudah seharusnya bagi seseorang meminta pertolongan, meminta perlindungan, ya, bersandar dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena ada yang maha mengatur segala sesuatu, itu Allah Azza wa Jalla. Nah, mintalah pertolongan, perlindungan, penjagaan kepada Allah. Karena apa? Karena seluruh makhluk termasuk kita itu berada di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gitu. Maka tidak ada tempat kita meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini. Lalu yang terakhir, kesimpulan terakhir dari hadis tadi yang menjelaskan tentang keutamaan 3 surah adalah dengan keuluhiyahannya, ya, di mana Allah menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Nah, maka tidak ada yang pantas kita sembah, yang berhak kita sembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak untuk kita ibadahi dan kita mintai dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu isinya kan terutama
falak, an-nas kan, mohon perlindungan. Kul, katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan kepada Rabb, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan gangguan makhluk yang sering sembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sering mengganggu di dalam hati atau dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kalimat terakhir ini juga menunjukkan bahwa gangguan itu ya sebagaimana mungkin berasal dari jin, juga mungkin berasal dari manusia. Minan nas tadi, minal jinnati wan nas. Nah, ini beberapa faedah penting dari hadis yang menjelaskan keutamaan zikir ya, bacaan al-ikhlas, al-falak, an-nas setiap pagi dan sore, yaitu. Kemudian Bapak Ibu serta jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, satu lagi di halaman berapa berarti? 85 ya. Jadi setelah ayat kursi, al-ikhlas 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Bacanya, cara bacanya bisa al-ikhlas dulu 3 kali, baru al-falak 3 kali, baru an-nas 3 kali. Boleh begitu atau boleh disambung. Al-ikhlas, al-falak, an-nas 1 kali, yang kedua gitu. Berurutan itu juga bisa. Mana yang kira-kira lebih nyaman ya silahkan. Dua-duanya bisa dilakukan. Berikutnya, walaupun ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, tidak harus urut. Nah, urutan zikir pagi petang itu kan beda-beda tuh setiap kitab ya. Urutannya bisa tergantung, terserah, silakan. Kita merujuk ke kitab yang mana itu nggak ada masalah. Karena Nabi tidak menjelaskan urutannya ini dulu, enggak. Ya, yang penting apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi yaitu kita baca. Urutannya kita bisa ngikutin berdasarkan kitab Hisnul Muslim, atau bisa ada kitab Adhkarus Shobah wal Masa dan beberapa kitab yang lain, silahkan. Karena urutannya antara satu kitab dengan yang lain berbeda, itu tidak ada masalah, la haraj ya. Di sini urutan ketiga adalah asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasal wal haram wa su'il kibar wa fitnatid dunya. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Nah, ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain tidak ada kata haram. Jadi Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Nah, itu. Ada beberapa redaksi. Nah, ini yang terlengkapnya ini ya disebutkan di halaman 86. Oh maaf, kalau di kitab Bapak Ibu kata haram nggak ada ya di halaman 86 ya. Yang 3 baris dari bawah itu yang Rabbi a'udzubika minal kasali itu ya. Ada kata haram nggak? Nggak ada ya di kitab ini yang saya bawa di syarahnya. Yang nulis juga sama, Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ada kata tambahan kata haram. Bisa ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sama-sama hadis riwayat Imam Muslim ya, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Baik. Nah, sudah hafal ibu-ibu, bapak-bapak ini? Belum? Sudah ya? Nah, sudah hafal atau pas mau zikir baca? Kalau baca belum hafal itu artinya ya. Kalau hafal itu nggak baca. Ya. Kalau sering baca alhamdulillah. Hafal belum? Nah, udah alhamdulillah. Berarti kalau sudah hafal tanpa kitab bisa Bu ya. Nah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Rabbi, kalau yang ibu-ibu hafal yang mana? Nah, ada yang Allahumma inni as'aluka ya. Nah, kalau saya Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibr. Bisa dibaca wa su'il kibri, bisa juga dibaca wa su'il kibar. Artinya beda. Al-kibr sama al-kibar beda. Tapi dua-duanya oke. Kalau ibu-ibu biasanya, bapak-bapak, wasuil kibari atau wasuil kibri biasanya. Kibar ya, baknya fathah ya. Bisa. Kibar juga bisa. Nah, terus ada nggak wa fitnatid dunya yang biasa ibu-ibu, bapak-bapak baca? Nggak ada ya. Di sini juga nggak ada ya. Nah, di riwayat yang lain ada tambahan wa fitnatid dunya. Terus baru Rabbi a'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Baik. Nah, pertama Bapak Ibu dan jamaah sekalian, artinya apa? Nah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik Allah lah seluruh kerajaan. Walahul hamdu, hanya milik Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi, ya Tuhan, as'aluka, aku memohon kepada Engkau khaira, kebaikan, ma fi hadzal yaum, apa yang ada di hari ini. Aku mohon kepada Engkau kebaikan apa yang ada di hari ini. Wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan setelahnya. Kebaikan di hari sesudahnya. Kemudian wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa yang ada di hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan dari keburukan pada hari setelahnya. Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Rabb, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari kemalasan. Wasuil, nah, wasuil kibr, kalau dibaca baknya sukun, al kibr itu artinya kesombongan. Kalau di sini apa? Kejelekan di hari tua. Nah, kalau kibar baknya fathah itu artinya keburukan di hari tua. Tapi kalau wasuil kibri itu keburukan kesombongan. Nah, jadi dua-duanya jelek. Sombong jelek atau tidak Bapak Ibu? Jelek. Keburukan di hari tua ada nggak? Ada nggak orang ketika tua mengalami keburukan? Apa contohnya? Orang yang mengalami keburukan di masa tua? Pikun itu keburukan. Semoga kita semua yang hadir di sini tidak mengalami kepikunan. Amin ya rabbal alamin. Karena apa pikun itu jelek? Karena Nabi mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Itu di antara doa Nabi. Ya Rabb, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau dari dikembalikan ke usia pikun. An uradda ila arzalil umur. Membaca zikir ini termasuk salah satu ikhtiar kita supaya kita tidak mengalami kepikunan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kita takut pikun, baca ini. Ini baca. Rutin dibaca. Nah, gitu. Wasuil kibar tadi. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa min adzabin fil qabr. Ya Rabb, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari azab di neraka dan azab di alam kubur. Itu maknanya. Nah,
Penjelasannya Bapak Ibu, yang pertama, zikir ini berasal dari hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala." Rasulullah SAW itu ketika sore beliau mengucapkan, ini pagi ya, asbahna ini pagi ini. Kalau sore beliau ucapkan amsayna wa amsal mulku lillah, dan seterusnya sama sampai akhir. Itu kalau sore. Nah, tapi kalau pagi idza asbaha qala asbahna wa asbahal mulku lillah. Hadis dari Al-Bara' bin Azib. Yang ini hadisnya dari Al-Bara' bin Azib yang pagi. Yang sore dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim. Yang dari Al-Bara' bin Azib tentang pagi ini, nah, itu disebutkan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Idza asbaha ya asbahna wa asbahal mulku lillah. Dalilnya jelas semua ya sekalian. Nah, cuma bedanya kalau sore kata asbahnya diganti asbahna jadi amsayna, wa asbahamul al-mulku lillah berarti jadi wa amsal mulku lillah. Tinggal diganti itunya. Sama yang ininya, yang Rabbi as'aluka khaira. Kalau pagi kan khaira ma fi hadzal yaum. Kalau sore gimana? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Itu kalau pagi, zikir pagi. Kalau sore gimana bunyinya? Yang itu, yang kalimat tadi. Coba sekarang kalau untuk sore gimana ibu-ibu? Kalau jenengan hafal. Gimana Bu Rina yang keras? Amsayna wa amsal mulku lillah, terus walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Rabbi as'aluka khaira ma fi, kalau sore ma fi hadhil lailah. Nah itu ma fi hadhil lailah wa khairu ma ba'daha ya, wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Itu ada perbedaan di situ. Ya, jadi artinya ya Rabb, aku memohon kepada Engkau kebaikan yang ada pada malam hari ini dan malam hari sesudahnya, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari keburukan malam ini dan keburukan malam sesudahnya. Nah, bedanya di situ. Baik itu secara dalil ya, disebutkan tadi berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Apa yang dimaksud kebaikan di hari ini atau kebaikan di malam ini? Nah, tadi kalau yang atasnya insya Allah kita sudah paham ya, yang dimaksud tidak ada sekutu bagi Allah. Segala kerajaan milik Allah, segala pujian hanya milik Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, lalu Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dah, au Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhihi lailah. Apa yang dimaksud kebaikan hari ini atau malam ini? Sa'id bin Wahab Al-Qahtani mengatakan yasmalu kulla naf'in fid din, mencakup segala manfaat yang ada dalam agama, wa kulla naf'in dunyawiyin, termasuk kebaikan yang dimaksud sini adalah manfaat duniawi. Kita pokoknya kebaikan agama, kebaikan dunia kita minta sama Allah pada hari itu dan pada malam itu.
Nah, itu yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu ya. Kemudian tadi al-kibr atau al-kibari, nah, itu dua-duanya bisa. Al-kibr berarti keburukan, kesombongan. Kalau al-kibari kejelekan di masa tua. Nah, artinya tadi diantaranya kepikunan. Apalagi kejelekan di masa tua, tidak ada yang ngurusin. Ada nggak Bu, Pak, orang tua punya anak sukses, anaknya sukses, tapi pas meninggal nggak ada seorang anak pun yang mendampinginya. Tahu-tahu tetangga udah 3 hari kok bau bangkai. Pas dicari-cari ternyata suami istri sudah sepuh meninggal. Pernah nggak kasus gitu? Ada. Itu keburukan bukan itu? Keburukan. Anak nggak ada yang peduli, gitu. Nah itu kita mohon perlindungan dari kejelekan masa tua. Di antaranya itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian keterangan lain, kenapa di kalimat terakhir tadi wa a'udzubika min azabin finnar, gitu ya, wa min azabin fil qabr. Kok kenapa enggak wa a'udzubika min azabin nar wa azabil qabr? Sebenarnya lebih ringkas begitu. Nah, dalam ilmu bahasa Arab itu kalau dibaca min azabin nar berarti itu idhofah, mudhof ilaih. Huruf minnya dihilangin supaya ringkas. Tapi kenapa Nabi di sini mengajarkan huruf minnya tetap disebut? Kok enggak min azabin nar saja? Nah, menurut Al-Imam At-Tibi rahimahullah, kata azab tidak langsung disambung dengan neraka dan kubur, disebut namanya itu nakiroh. Nakiroh itu tanpa ada al atau tanpa disandingkan dengan kalimat setelahnya. Ini menunjukkan apa? Saking besar dan beratnya azab di neraka itu. Ya, untuk menunjukkan itu, termasuk azab kubur juga saking mengerikannya, maka diajarkan oleh Nabi min azabin fil qabr, tidak min azabil qabr. Nah, ini isyarat bahwa azab neraka, azab kubur itu sangat mengerikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur yang mengerikan itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ad-du'a'u bin najati min azabin nar wa min azabil qabr wa nahwihima ibadatun. Berdoa minta keselamatan dari azab neraka dan azab kubur itu adalah ibadah, Bapak Ibu. Ibadah wa qad amara asy-syar'u bil ibadat, di mana syariat menyuruh kita untuk beribadah. Nah, jadi bernilai ibadah itu. Minta, berdoa, memohon kepada Allah itu adalah ibadah. Nah, itu. Jadi jangan merasa capek, jangan. Itu bernilai, sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca zikir-zikir ini. Nah, ini keterangan-keterangan berkaitan dengan kalimat-kalimat yang ada dalam zikir yang ketiga ini ya. Nah, faidah lainnya Bapak Ibu. Nah, faidahnya yang pertama ya, yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya al-muwazabah ala hadhihi al-azkar ma'a tadabburin ma fiha min maqasid. Muwazabah itu senantiasa menjaga zikir-zikir ini ma'a tadabburin, sambil kita tadaburi, Bu, hayati gitu. Artinya ma fiha, apa yang ada dalam zikir ini, min maqasid, dari tujuan-tujuannya. Nah, tadi kami di awal mengatakan sebaiknya ibu-ibu, bapak-bapak, kita selain hafal juga
Paham supaya tidak seperti apa? Beo. Tidak seperti burung beo. Karena burung beo bisa bunyi tapi enggak paham. Nah, kelemahan kita itu kadang-kadang di situ. Hafal tapi tidak paham. Kalau ibu bapak udah hafal, alhamdulillah, itu disyukuri. Belum paham, nah mulai sekarang dicicil sedikit demi sedikit supaya setiap zikir yang kita baca itu paham maknanya. Nah, tadi ma'at tadaburin ya, dengan ditadaburi. Ma fiha min maqasid. Nah, kalau kita paham, hati kita akan senantiasa terikat dengan Allah, bergantung kepada Allah, berharap mendapat ampunan Allah. Itu kalau kita paham. Tapi kalau hanya bunyi tok, bahkan kalau hanya bunyi tok, menurut keterangan sebagian ulama Bapak Ibu, kita hafal doa, hafal zikir, tapi cuman hafal, enggak paham, itu bisa kehilangan manfaat gitu. Apa misalnya manfaat dari tadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas? Apa tadi? Yaitu terjaga dari segala keburukan, segala hal yang kita takutkan. Nah, karena isinya kan di situ doa mohon perlindungan. Tapi kalau kita tidak paham, Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah itu Bapak Ibu tidak akan menjawab doa dari orang yang hatinya lalai. Itu gak akan dijawab sama Allah. Mulut kita komat kamit, hati kita kemana-mana, itu gak dijawab. Maka jangan heran ada orang ketika keluar rumah dia membaca doa. Apa doa keluar rumah Bapak Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tahu apa keutamaan membaca doa itu? 3. Apa yang pertama? Apa Bu? Satu, qad wuqiya, dijaga oleh Allah. Allah nyuruh malaikat. Yang kedua apa? Qad wuqiya wa kufiya wa hudiya. Ya, satu, dijaga dari berbagai macam mara bahaya kalau kita keluar rumah baca doa itu. Yang kedua, dijaga dari kesesatan, artinya kita diberi petunjuk terus. Yang ketiga, dicukupkan apa yang kita butuhkan hari itu, Allah cukupkan, kufiyah. Bahkan ada orang ya, nggak punya uang, butuh uang gitu untuk mungkin bayar apa begitu ya. Dia mikir, kalau ingin dicukupkan ya saya keluar rumah aja deh, baca doa ini, Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dia paham. Itu nanti dicukupkan Bapak Ibu kebutuhan kita. Karena Rasul mengatakan kufiyah. Bagaimana cara Allah mencukupkan kebutuhan kita? Macam-macam caranya. Bisa tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Tiba-tiba dapat teman yang ngasih tawaran pinjaman. Kamu memang butuh uang? Nih saya punya uang, mau pinjam nggak? Kan? Itu rezeki juga. Dimudahkan gitu. Keluar rumah baca doa ini. Nah, itu keutamaan membaca doa tadi. Tapi ada teman saya, suami istri ya, pagi-pagi subuh tinggal di daerah Kepuh Kulon, di daerah Wirokerten. Pagi-pagi mau ke pasar Ngipik, mau belanja, suami istri habis subuh itu. Di sana itu ada lapangan Jambidan. Keluar gang mau masuk ke jalan Pleret itu pagi-pagi itu habis subuh. Tiba-tiba dari arah selatan mau ke utara ada anak SMA penerbangan, ada Sucipto itu, pakai motor gede, kenceng, duar, ditabrak. Suami istri tergeletak langsung masuk rumah sakit. Kami jenguk, Pak, Bu, jenengan gak baca doa apa pas keluar rumah? Baca, kami baca. Nah pertanyaannya, kok bisa celaka juga kan gitu? Padahal kata Nabi, kalau kita baca itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala.
Jawabannya apa tuh? Apakah Rasul bohong nih Rasul nih? Katanya kalau saya orang yang keluar rumah membaca doa ini akan dijaga. Nah, itu Bu. Bisa jadi pada saat kita membaca doa, hati kita tidak hadir gitu. Kita tidak paham. Nah, itu kadang-kadang manfaat itu akan hilang manakala kita nggak paham. Ya nggak paham. Tadi kayak burung beo itu. Kayak burung beo, bunyi tapi enggak paham. Makanya tadi innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi berdoa itu hendaknya kita pahami, kita renungkan. Oke, saya kira demikian sementara. Jadi baru sampai halaman berapa Ibu-ibu, Bapak-bapak? 8 ya? 86 Bu. Yang 87 belum ya? Belum. Oke ya, 87 ya. Nanti berarti Bu Ira bulan depan masih penjelasan zikir pagi petang part kedua gitu ya. Sementara ini baik Bapak Ibu dan sekalian, karena sudah jam 10 ya kami cukupkan sampai di sini, tapi insya Allah kalau ada yang mau tanya kami masih sediakan waktu. Monggo Bu Ira, barangkali ada yang mau tanya. Terima kasih Ustaz materi yang telah disampaikan.